Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak soleh dan soleha, tidak terasa kita udah berjumpa di semester genap, yaitu semester 2 ya. Kemarin semester 1 udah berlalu, sekarang kita masuk semester genap. Oke, materi kita yaitu tentang bangun ruang ya di semester genap matematikanya yang pertama. Ini ya, bangun ruang bab 4. Ada di halaman 86. Anak-anak silakan buka bukunya gitu ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini Pak Henry? Kita hanya belajar tentang ciri-ciri bangun ruang. Oke, jadi bangun ruangnya ada 7 ya. Sampai halaman 90. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun ruang gitu ya nak ya. Oke, bangun ruang itu apa sih Pak? Bangun di dalamnya ada ruangan, gitu aja bahasa gampang ya. Bangun di dalam ruang ada. Jadi di dalamnya ini ada ruangan gitu bentuknya. Bukan bangun datar ya. Kalau bangun datar tuh persegi panjang, segitiga itu bangun datar. Kalau bangun ruang gitu ya, dia ada ruangan di dalamnya. Dia berbentuk ruangan seperti di gambar kalian gitu ya. Baik, ada beberapa macam hal yang harus kalian pahami mengenai unsur-unsur dari bangun ruang. Dibaca di sini anak ya. Terdiri atas apa aja di sini bilangnya? Sisi, rusuk, dan titik sudut gitu ya. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Jadi sisi sudah jelas di sini pengertiannya ya. Rusuk garis pertemuan. Jadi garis-garisnya itu disebut rusuk gitu ya. Titik sudut adalah garis pertemuan sisi pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Oke, kita perhatikan di sini dari yang pertama dulu kita belajar tentang kubus. Cube bahasa Inggrisnya ya, kubus. Oke, sekarang diperhatikan kubus yang mana yang disebut dengan sisi. Jadi sisi itu yang ini nah. Sisi depan, yang bagian depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan sama sisi kirinya. Jadi total sisinya ada berapa? Ada 6 gitu ya. Untuk kubus semua bentuknya sama persis, tidak berbeda gitu ya. Terus rusuk tuh yang mana Pak Henry? Rusuk tuh garis-garisnya nih nah rusuk garis-garisnya ini nah. Yang depan ada berapa rusuknya? 1. Dari bawah aja kita hitung ya rusuknya ya. Bawah dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 bawah. Berarti atasnya juga ada 4 nih. 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 ya. Sekarang kita hitung rusuk yang tegaknya. 1, 2, 3, 4. 8 tambah 4, 12. Jadi dia memiliki 12 rusuk. Titik sudut tuh yang mana sih Pak Henry? Titik sudutnya ya di sudut-sudutnya ini nah. 1, 2, 3, 4. Yang bawah dulu ada 4, atas lagi 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudutnya. Gampang kan? Jadi gini anak-anak, untuk pelajaran ini kalian cuman agar kalian tahu gitu, maksudnya perbedaan di mana sisi, yang mana rusuk, yang mana titik sudut gitu ya. Gampang sekali bukan? Insya Allah bisa aja semuanya, nggak ada yang kesulitan mengenai sisi gitu ya. Nah, jadi kubus ini lanjutannya adalah balok. Kalian coba perhatikan kubus sama balok. Untuk balok itu sendiri gitu berbeda dengan kubus. Kenapa bedanya? Nampak aja ya. Kalau kubus tuh ukurannya semuanya sama karena bangun datarnya adalah persegi. Kalau ini dia beda nih, gitu ya, berbeda. Panjang-panjangnya beda. Oke? Untuk sisinya ada berapa Pak Henry? Sisinya sama nih, sisi bagian depan, sisi bagian belakang, sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, sisi kiri gitu ya. Nah, dan 6 juga. Rusuknya ada berapa Pak? Sama. Rusuknya sama-sama ada 12 juga. Yang bawah dulu dihitung ada 4, atasnya ada 4 juga, yang tegaknya ada 4 juga. Sama semuanya anak-anak. Gitu, nggak ada beda-bedanya ya. Terus apalagi Pak yang membedakannya? Yang membedakannya itu bangun datar pembentuknya aja. Kalau yang tadi itu persegi, kalau yang kubus, yang balok adalah persegi panjang gitu ya. Titik sudutnya Pak sama nih titik sudutnya. Nah 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8 yang berada di sudut-sudutnya atau di pojok-pojoknya itu yang disebut titik sudut. Nah, mudah sekali kan? Gampang banget ini pelajarannya ya. Nah, tapi dalam balok itu kita bisa mengenal istilah yang mana yang disebut dengan panjang, lebar, sama tinggi. Contoh ini panjang, garis panjang. Terus ini disebut garis lebar. Ini garis tinggi, panjang, lebar, sama tinggi. Itu untuk balok gitu ya. Ada istilah-istilahnya. Oke, di bawah sini ada gambar. Coba anak-anak lihat gambarnya. Ini ya. Di sini 12 cm itu adalah panjangnya. Kemudian 8 cm itu lebarnya. Untuk
tingginya 16 cm. Panjang itu menyamping ke kanan, lebar itu dari depan ke belakang, tinggi itu dari bawah ke atas, itu tinggi namanya. Gitu. Oke. Sama ya, jumlah-jumlahnya tadi sama dengan si kubus. Itu balok. Kemudian lanjut lagi, prisma tegak segitiga. Kenapa disebut dengan prisma tegak segitiga? Karena alasnya dan atapnya berbentuk segitiga, gitu ya. Alas sama atapnya berbentuk segitiga. Tinggi prismanya yang mana, Pak? Ini tingginya nih, sudah ada panahnya ya, dari bawah ke atas gitu. Oke. Untuk prisma segitiga diperhatikan di sini anak-anak, atas sama bawahnya kan sama-sama segitiga bentuknya ya. Oke, berarti ketika dia alasnya berbentuk segitiga gitu seperti ini, kita hitung ada berapa sisinya. Caranya gampang, hitung dulu sisi atas, sisi bawah, udah 2 ya. Sisi depan, sisi kiri, sama sisi kanan, berarti totalnya ada 5. Rusuknya ada berapa Pak Henry? Kita hitung aja, di bawah ada 3 garisnya, atas juga ada 3, yang berdiri tegak juga ada 3. 3 tambah 3 tambah 3 atau 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi rusuknya ada 9. Titik sudutnya yang mana nah Pak? Gampang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut gitu ya. Itu untuk prisma tegak segitiga. Nah, ini yang menarik. Pasti kalian sudah sering lihat benda ini. Yang keempat adalah 5 segi 4. Kenapa disebut segi 4? Alasnya berbentuk segi 4. Kalau kalian ingat piramida Mesir, ingat nih pelajaran ini nanti. Piramida Mesir, bahasa matematikanya 5 segi 4 gitu ya. Oke, jadi untuk 5 segi 4 ini gitu ya, ini alasnya bawahnya kan bentuk segi 4 ya nak ya, alasnya berbentuk segi 4 gitu. Terus tinggi limasnya itu yang mana Pak? Jadi yang tinggi limas itu dari sini, dari atas ini. Atas ini disebut titik puncak gitu ya, titik puncak namanya karena dia paling atas. Sampai ke bawah ke tengah-tengah sini disebut tinggi dari limasnya gitu ya. Diingat baik-baik. Terus di atasnya titik puncak namanya nak. Oke? Nah, jadi dari hitungan ini semua, sisinya kan bisa dihitung nih, sisi depan, sisi belakang, kanan sama kiri, 2, 2, 4 sudah ya, tambah 1 di bawahnya, alasnya jadinya 5. Jadi dia memiliki 5 sisi gitu ya. 4 sisi berbentuk segitiga, 1 sisi berbentuk segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Ada berapa rusuknya? Dia memiliki 8 rusuk. 4 rusuk yang di bawah, garis yang di bawahnya ada 4, baru yang tegaknya juga ada 4, totalnya jadinya ada 8 rusuk gitu ya. Ada berapa titik sudut Pak Henry? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Seperti itu ya. Cara ngitungnya mudah kan? Mudah banget gitu ya. Oke, ini untuk 5 segi 4. Sekarang pelajarannya tentang tabung, kerucut sama bola gitu ya. Untuk tabung, anak-anak sering lihat ini silinder, bahasa lainnya ya, silinder. Oke, untuk tabung ini kalian sudah sering aja sih lihat botol kaleng gitu ya, bentuknya tabung. Atas sama tutupnya berbentuk alas sama tutupnya berbentuk lingkaran. Kemarin kita udah belajar ya, atasnya lingkaran, bawahnya lingkaran, bukan bulat bilangnya. Nanti tuh ada aja yang bilang bulat Pak, bulat bukan, tapi lingkaran gitu ya. Terus yang mengitarinya itu disebut apa? Disebut selimut tabung gitu ya. Nah ya, terus tinggi tabungnya yang mana nih? Dari sini ke sini. Itu disebut dengan tinggi tabungnya gitu ya. Ini garis ini disebut tinggi tabung. Oke. Jadi tabung ini memiliki berapa Pak? Berapa rusuk gitu. Dia 2, atas sama bawah yang lingkaran ini Nana. 1, 2, ada 2 kan? 2 rusuk lengkung, tapi dia berbentuk lengkungan gitu ya. Kemudian jangan lupa juga dia tidak memiliki titik sudut ini nak. Dia tidak memiliki titik sudut. Seperti itu ya. Jadi untuk tabung itu sendiri tidak ada titik sudut karena dia memang nggak ada sudut-sudutnya karena dia bentuknya lingkaran seperti ini. Gitu ya. Oke, next berikutnya kerucut. Jangan sampai tertukar kerucut sama tabung ya. Kalau kerucut tuh lingkaran di bawahnya 1 aja. 1 titik puncak di atasnya. Jadi untuk kerucut itu ingatkan aja dengan topi ulang tahun. Ingat topi ulang tahun kan? Nah, bentuknya sama persis seperti topi ulang tahun seperti ini, gitu ya. Titik puncak di atas, tinggi kerucutnya sama dari atas sampai ke bawah sini ke tengah-tengahnya. Ini alasnya, gitu ya. Jadi dia memiliki berapa rusuk? Pas 1 aja nih, lingkarannya kan cuma 1 rusuk lengkung, 1 titik puncak, gitu ya.
Nah, terus apa namanya yang sisi lengkungnya ini yang mengitari lingkarannya ini disebut dengan sisi lengkung atau selimut kerucutnya, gitu ya. Kalau yang ini juga disebut selimut tabungnya yang mengelilinginya itu disebut selimut, gitu. Terakhir pelajaran tentang bola, gitu ya. Kalau bola kalian sering banget sudah ngelihat bola nih, ada gambar anak lagi bermain sepak bola, gitu ya, main bola nih. Di sini untuk bola dia hanya memiliki satu sisi, gitu ya. Terus dia juga tidak memiliki rusuk, juga tidak memiliki sudut, gitu. Jadi cuma punya satu sisi bola itu. Ya iyalah dia lingkaran bulat semua gitu ya, anaknya nggak ada sisi sama sekali, gitu ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan sudah dipahami, ini bisa dibaca ulang kembali gitu penjelasannya gitu. Bagi Bapak ini nggak susah banget pelajarannya, hanya pengenalan ciri-ciri dari bangun ruang tersebut. Oke, di sini ada beberapa tugas. Mungkin kalian bisa isi ini satu gitu ya, nomor 1, 2, kemudian 3, terus 4, 5, 6. Ada 6. Coba kalian kerjakan, ada 6 ini, kerjakan, upload di Google Classroom seperti biasa. Di-upload di Google Classroom gitu ya. Latihan 1 halaman 91 gitu. Kalau lupa lihat aja gambar di belakangnya gitu ya. Banyak rusuk pada balok ada berapa tadi? Ingat-ingat, lihat di situ ya baik-baik cara ngisinya. Baiklah anak-anak, jangan lupa dikerjakan, upload di Google Classroom seperti biasa. Bapak cukupkan sampai di sini ya anak-anak soleh dan soleha. Ini gampang banget pelajarannya, semuanya wajib ngumpul, nggak ada yang nggak ngumpul, oke? Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.